Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our topic today is application letter. Salah satu yang akan kita pelajari kali ini adalah linguistic features dari application letter itu. Salah satunya adalah kalimat pasif atau passive voice. Untuk mempelajari passive voice, tentu kita harus mempelajari dulu kalimat aktifnya atau active sentence-nya. Baik, what is passive voice? Apa itu passive voice? Passive voice is a sentence that the subject of the sentence is passive. Pasif berarti pasif tidak melakukan apa-apa atau not a doer of the action. Itu yang makanya kalimatnya disebut dengan kalimat pasif. Sementara while in the active sentence, subjeknya itu aktif or subject is the doer. Right. Nah, ini beberapa contoh kalimat yang kita temui di dalam application letter. For example, number 1, I am writing to you in response. Saya sedang menulis kepada Anda dalam menjawab, tentu menjawab sebuah iklan lowongan kerja. Nah, ini kalimatnya adalah karena ada verb ditambah ing, writing, kemudian to be-nya dalam bentuk present, makanya ini disebut dengan present continuous. Kemudian number 2, you can see from my enclosed documents. Anda dapat melihat dari dokumen-dokumen yang saya lampirkan. Ada penggunaan can di sini. Penggunaan can. Penggunaan can, ya. Can itu adalah salah satu dari modal auxiliary, ya, modal auxiliary. Teman-temannya seperti will, seperti shall, may, etc. Kemudian number 3, my current position has provided the opportunity to. Posisi di sini adalah pekerjaan saya yang terakhir has provided, telah memberikan saya the opportunity to, kesempatan untuk titik-titik. Nah, di sini ada has, ada provided, verb bentuk ketiga. Ini adalah pola kalimat present perfect tense. Kemudian number 4, I also develop time management tools. Nah, saya juga mengembangkan. Lihat di sini kata kerjanya bentuk kedua. Kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kedua adalah past tense atau masa lalu. Jadi, pertama ini tentang continuous, yang kedua tentang penggunaan modal auxiliary, yang ketiga tentang present perfect, kemudian yang keempat penggunaan past tense. Kita lihat contoh kalimat pasifnya, passive voice dalam sebuah application letter. Ini sering muncul dia. Yang pertama, I am particularly suited to this position. Perhatikan kata kerja, ya. Suited itu bukan kata kerja bentuk pertama, ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Saya cocok dengan posisi ini, ya. Saya cocok dengan posisi ini. Kemudian number 2, I can also be reached by email. Ini penggunaan modal auxiliary tadi, can. I can also be reached by email. Saya dapat dijangkau melalui email atau saya dapat dihubungi lewat email. Number 3, the position is advertised in the Jakarta Post. Lowongan yang diiklankan di surat kabar Jakarta Post. Kata kerjanya bentuk ketiga semuanya. Kemudian yang keempat, 3 references are enclosed in this application letter.
3 dokumen dilampirkan dalam surat lamaran ini. Baik, let's compare between active and passive sentence. Kita lihat yang pertama dengan menggunakan present tense, ya, yang menggunakan present tense. Dasar dari merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu adalah bahwa subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Kemudian objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. She cleans the room every day. Dia membersihkan ruangan setiap hari. Artinya ruangan dibersihkan oleh dia setiap hari. Nah, untuk posisi objek di sini optional. Boleh ada, boleh tidak ada. Bisa juga kalimatnya menjadi the room is clean every day. Cukup seperti itu. Kenapa kita perhatikan di sini kita memakai to be is, ya, karena itu kan dalam bentuk simple present. Jadi polanya adalah subjek ditambah to be-nya apa? Bisa is, bisa am, bisa are, tergantung kepada subjeknya. Kemudian ditambah dengan verb bentuk ketiga atau ditambah dengan objek. Jangan lupa keterangan waktunya. The room is clean every day. Baik, kita lihat perubahan dalam bentuk continuous tense. Present continuous tense artinya sedang. Kegiatan yang sedang dilaksanakan pada saat sekarang ini. For example, I am teaching. Saya sedang mengajar. Or I am making a video. Saya sedang membuat video. Prinsipnya sama, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. She is cleaning the rooms now. Dia sedang membersihkan ruangan sekarang. Ya. Untuk menjadi kalimat pasif artinya ruangan dibersihkan. Ruangan sedang dibersihkan oleh dia sekarang. Oke. Kenapa to be-nya menjadi are? Karena subjeknya itu lebih dari tidak satu ruangan lagi yang dibersihkannya, sudah lebih dari satu ruangan, 2 atau 3 ruangan mungkin. Makanya to be-nya tidak lagi is. Kalau is itu the room is, sementara di sini subjeknya adalah the rooms are. Kenapa kita pakai being di sini ditambah dengan ing? Karena fungsi verb ditambah ing tadi itu kalau digantikan oleh being di sini. Karena verb dalam bentuk passive voice itu harus dalam verb participle atau verb bentuk ketiga. Ya, jadi kalimatnya menjadi the rooms are being cleaned now. Ya, by her-nya boleh dihilangkan. Polanya adalah atau pattern-nya adalah subjek ditambah to be ditambah being ditambah verb 3 dan objek. Oke, kita lihat perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bentuk past tense. Baik, dalam bentuk past tense, masa lampau. Ya, di sini keterangan bisa dilihat dari keterangannya. She cleaned the room yesterday. Dia membersihkan ruangan kemarin. Makanya itu disebut dengan past tense. Dia membersihkan ruangan kemarin. Ciri-ciri kalimat past tense itu kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua. Kemudian dirubah menjadi kalimat pasif menjadi the room was cleaned by her yesterday, or the room was clean yesterday. Ruangan dibersihkan kemarin. To be yang kita pakai karena kalimatnya kalimat past tense, maka to be yang kita pakai adalah to be dalam bentuk past tense juga. To be dalam bentuk past tense itu ada 2, ada was, dan ada satu lagi namanya were. Oke, itu to be dalam bentuk past tense. Nah, apabila subjeknya itu the rooms,
atau ruangannya lebih dari satu, maka kata bantu atau to be yang kita pakai adalah were. Tapi sekarang subjeknya dalam bentuk tunggal, maka kata bantunya adalah was. Oke. Kita lanjut ke ada. Oke, perfect tense. Apa itu perfect tense? Ini dia. Perfect tense. Oke. Perfect tense itu adalah kalimat yang sudah dimulai pada masa yang lalu, tapi sampai sekarang masih terjadi. Itu namanya present perfect tense. Kita lihat contoh kalimat di sini. Dalam kalimat aktifnya, she has cleaned the rooms for 2 hours. Dia telah membersihkan ruangan selama 2 jam. Berarti dia sudah memulai membersihkan ruangan itu mulai 2 jam yang lalu dan sampai sekarang. Itu disebut dengan present perfect tense. Polanya adalah subjek ditambah has atau have plus verb 3 plus object. Nah, kita ubah dia menjadi kalimat pasif. The rooms have been cleaned by her for 2 hours. Ya, ruangan telah dibersihkan olehnya selama 2 jam. Polanya adalah subjek ditambah to be atau kata bantu. To be-nya apa? Have. Kenapa have di sini to be-nya? Karena tergantung lagi kepada subjeknya. Ini subjeknya jamak. Jadi selain have bisa juga kita memakai has. Nah, apabila subjeknya kita ganti menjadi the room, tidak lagi jamak, maka kata bantu yang dipakai adalah has. The room has been cleaned. Kenapa pakai been? Dari mana been ini? Been ini dari verb 3 tadi. Di sini verb 3. Jadi ini verb 3. Ini kata bantu. Been ini adalah pengganti dari verb 3 yang ini. Kemudian clean ini adalah verb 3-nya. Ya. Kemudian plus dengan objek. Subject plus to be plus been. Kalau continuous tadi setelah to be ada being. Nah, kalau perfect setelah to be ada been plus verb 3. Ruangan telah dibersihkan oleh dia selama 2 jam. Oke, kita lihat perubahan kalimat kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam modal auxiliary. Kata bantu modal will, can, shall, may, etc. Oke. She will clean the rooms. Dia akan membersihkan ruangan. She will clean the rooms. Dia akan membersihkan ruangan-ruangan. Oke. Maka kalimat pasifnya akan menjadi the rooms will. Jangan lupa memakai be di sini. Sorry, bukan to be, tapi adalah be. Ya. Be clean by her. Ya. The rooms The rooms will be cleaned by her. Ruangan akan dibersihkan oleh dia. Jadi apa kesimpulan kita dari perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif ini? Bahwa subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi objek pada kalimat pasif, dan objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian prinsip yang ketiga, selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat pasif. Okay, class, I think that's all my explanation today. See you next time.